Komitmen pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperkuat tata kelola dan hilirisasi komoditas kelapa kembali mendapat dukungan strategis dari Kementerian PPN Bappenas RI. Setelah pertemuan langsung Bupati Inhil, Haji Herman dengan jajaran Kementerian PPN Bappenas di Jakarta beberapa hari lalu, hari ini Jumat pagi, 23 Mei 2025, Ketua Satgas Hilirisasi Kelapa Bappenas RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indragiri Hilir. Mengawali kunjungan tersebut, Bupati Inhil Haji Herman menjamu tim Kementerian Bappenas RI dalam acara sarapan pagi bersama yang berlangsung hangat dan penuh keakraban di kediaman Bupati. Kegiatan ini menjadi ajang diskusi awal yang membangun suasana kolaboratif dalam menyamakan pandangan terhadap masa depan tata kelola kelapa di Inhil. Pertemuan resmi di ruang jamuan, kediaman Bupati Inhil, menandai keseriusan kedua belah pihak untuk membentuk tata kelola baru industri kelapa. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan produktif, guna mengangkat komoditas kelapa lokal sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Inhil. Dalam sambutannya, Bupati Inhil Haji Herman menyampaikan harapannya agar program hilirisasi ini mampu menghadirkan lebih banyak produk turunan kelapa yang dapat diolah secara lokal. Terbentuk Satgas untuk hilirisasi kelapa. Jadi ini kami sambut baik. Mudah-mudahan dengan ada hilirisasi kelapa ini adalah perhatian pusat langsung menuju ke Indra Hilir. Kenapa ke Indra Hilir? Indra Hilir ini penghasil kelapa terbanyak di Indonesia. Saya waktu rapat semalam di Bappenas tuh ada balai penelitian tapi wilayah timur sana, ada tempat penangkarannya juga di sana. Kenapa tak kita arahkan juga di sini? Wilayah kita juga luas. Bahkan hanya sekedar menyiapkan tanah lahan untuk pembibitan, kami siapkan berapa permintaan, mau 25 hektar, mau 50 hektar, 100 hektar pun kami siapkan. Selagi itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi hilirisasi ini kita sambut baik, maksudnya itu apa potensi yang kemungkinan mau dibuat di Indra Hilir. Apakah kita bangun minyak goreng sifatnya home industry nanti? Karena hari ini sudah ada daerah Kempas, CSR dari Astra itu membuat minyak goreng. Alhamdulillah sudah jalan, bahkan banyak permintaan tak sanggup untuk dipenuhi. Jadi di sana dibuat minyak goreng kapasitas kurang lebih 1 liter, bersih seperti air mineral ini. Setiap produksi langsung dibawa ke Jakarta. Jadi berdasarkan pendapat, minyak goreng ini untuk kesehatan lebih bagus daripada minyak sawit. Dan harganya pun lumayan. Informasi terakhir 40.000 lebih 1 liter itu yang dalam kemasan itu. Berarti yang memakai minyak goreng dari kelapa ini masyarakat ekonomi menengah ke atas. Karena kalau di India ini Pak, minyak goreng ini minyak goreng yang paling murah yang dicari. Jadi ada minyak kita, harganya 12 sampai 14.000 lah Pak Marta ya. Itu kurang terus, apalagi nanti kalau kami buat pasar murah itu juga nabis itu. Nah jadi mudah-mudahan dengan ada ini kita kalau memang orientasinya, tapi biaya produksinya bisa ditekan ini kalau mungkin volumenya bisa dibesarkan. Ketua Satgas Hilirisasi Kelapa Bappenas RI juga menegaskan pentingnya pembinaan teknis, pendataan menyeluruh dan keseragaman persepsi dalam membangun sistem tata kelola kelapa yang lebih baik. Jadi kami memang datang dengan semangat Pak Bupati, semangat untuk mengelola tata kelola kelapa ini sebaik-baiknya. Pak Menteri mengatakan bahwa yang kita khawatirkan adalah apabila kemudian persis seperti disampaikan Pak Bupati, kemudian kita menjadi negara net importer kelapa, dikarenakan kita terlambat melakukan peremajaan kelapa, ataupun kemudian kita juga mengalami penurunan kualitas kelapa dikarenakan kerusakan lahan yang diakibatkan oleh abrasi. Nah, banyak hal yang harus dibenahi Pak, antara pembenahan teknis dan juga sekaligus pembinaan kebijakan. Langkah pertama yang kami lakukan seperti kami sampaikan kemarin pada saat kita bertemu dengan Asosiasi Kopek adalah menggandeng lembaga independen untuk mencari dan menyusun roadmap kembali, sekaligus juga mendata seluruh informasi tentang kelapa agar sama persepsinya antara kita, BPS, dan lembaga-lembaga lain yang juga mengeluarkan
kemarin saja data antara kami dengan Duta Kelapa sudah beda ya. Ini kan jadi persoalan. Kemudian BPS juga berbeda. Nah, angka yang berbeda-beda ini tentunya bukan sesuatu yang disukai oleh Pak Presiden. Presiden menegaskan bahwa asta cita harus diturunkan dalam bentuk pelaksanaan berupa ketahanan pangan. Dan kelapa setahu saya masuk dalam PSN ya, program prioritas. Oleh sebab itu data menjadi sangat penting untuk menggedor dan menarik dana dari pusat ataupun bahkan dari luar negeri guna memperhatikan sektor kelapa ini harus disertai dengan data yang kuat. Hari ini kami tidak banyak bicara, Pak. Kami akan banyak mendengar, kami akan banyak bertanya, kami akan mengumpulkan persoalan dan akan kita selesaikan persoalan tersebut dengan mencoba mengeluarkan kebijakan nanti seperti apa. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Kabupaten Inhil kini semakin optimis dalam membangun ekosistem kelapa yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Zain Arifah, Denny Arizal melaporkan untuk GGTV.